Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah, NIM 1903111000002. Saya dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Economic Efficiency of Small Scale Soybean Farmer in Central Agriculture Zone Nigeria, a job progress statistic frontier cost function approach. Kedelai merupakan kacang-kacangan yang paling penting di dunia, yang erat hubungannya dengan perdagangan internasional. Tanaman serbaguna ini dapat diolah menjadi berbagai macam produk, misalnya minyak kedelai, susu kedelai, kedelai fufu, kedelai dadawa, pakan ternak, kecap, dan makanan bayi seperti golden morn, bagena, dan nutren. Angka produksi kedelai di Nigeria terus mengalami peningkatan sejak tahun 1985. Nigeria adalah produsen kedelai terbesar di Afrika Barat dan Tengah. Kedelai diproduksi di hampir semua negara bagian Nigeria, dengan konsentrasi di negara bagian utara, khususnya di zona pertanian tengah. Zona merupakan penghasil kedelai terbesar di negara ini, memproduksi lebih dari 64% dari produksi nasional. Efisiensi merupakan jantung dari produksi pertanian, karena ruang lingkup produksi pertanian dapat diperluas dan dipertahankan oleh petani melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Ada 4 pendekatan utama untuk mengukur efisiensi, adalah pendekatan programan non-parametrik, pendekatan programan parametrik, pendekatan statistik deterministik, dan pendekatan perbatasan stokastik. Di antaranya statistik frontier dan programan non-parametrik yang dikenal sebagai data development analysis adalah pendekatan yang paling populer. Pendekatan perbatasan stokastik lebih disukai. Selanjutnya adalah tujuan. Penelitian ini menggunakan fungsi biaya perbatasan stokastik job progress untuk mengukur tingkat efisiensi ekonomi dan determinannya dalam produksi kedelai skala kecil di zona pertanian tengah Nigeria. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan fungsi biaya perbatasan stokastik job progress, multi-stage, dan teknik sampling acak sederhana diadopsi untuk memilih responden pada penelitian ini. Pertama, 3 negara bagian yaitu Benue, Niger, dan Plateau dipilih secara proporsi berdasarkan keunggulannya dalam produksi kedelai di zona tersebut. Kedua, berdasarkan klasifikasi negara bagian ke dalam zona berdasarkan proyek pengembangan pertanian. Zona dipilih secara sengaja dari 3 negara bagian berdasarkan intensitas produksi kedelai. Ketiga, responden dipilih secara acak dengan proporsi 0,2% dari daftar petani yang diperoleh dari ADP negara bagian terpilih yang berfungsi sebagai kerangka sampling. Karena itu, 240, 125, dan 120 dipilih dari Benue, Niger, dan Plateau. Total ukuran sampel 485 responden. Data primer dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner atau jadwal wawancara yang terstruktur dengan baik yang diberikan kepada 485 petani sampel mengenai karakteristik sosial ekonomi dan sumber daya produksi mereka, seperti tanah, tenaga kerja, benih, pupuk, dan bahan kimia pertanian, dan harganya menggunakan rute biaya. Selanjutnya, statistik rata-rata petani kedelai. Para petani rata-rata memiliki ukuran lahan 1,57 hektar aren. Hasil ini menunjukkan bahwa petani kedelai di Nigeria Tengah sebagian besar berskala kecil. Mayoritas 86,6% petani berjenis kelamin laki-laki, yang sebagian besar sudah menikah 86,8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani rata-rata memiliki pendapatan usaha tani per tahun. Hasil aksesibilitas terhadap kredit menunjukkan bahwa sebagian besar 71,8% petani kedelai tidak memiliki akses terhadap kredit. Estimasi kemungkinan maksimum dari parameter dalam fungsi biaya perbatasan job progress untuk kedelai di zona pertanian tengah Nigeria, sigma kuadrat 0,78, tinggi dan signifikan pada tingkat probabilitas 1%, yang menunjukkan kesesuaian dan kebenaran asumsi yang ditentukan dari distribusi istilah kesalahan komposit. Gamma Y sama dengan 0,32, signifikan pada tingkat 5%, dan menunjukkan bahwa hanya 32% variabilitas output petani kedelai yang tidak dijelaskan oleh fungsi tersebut karena inefisiensi
ekonomi. Koefisien estimasi variabel menunjukkan bahwa tingkat upah 0,64, harga benih 0,78, dan harga bahan kimia pertanian min 0,04 signifikan pada 1%. Sedangkan harga pupuk 0,15 dan output 0,11 signifikan pada 5%. Semua variabel independen yang termasuk dalam fungsi biaya ditemukan signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya variabel-variabel tersebut dalam struktur biaya petani. Tingkat upah 0,64 dan harga benih 0,78 sangat nyata pada taraf 1%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi kedelai di wilayah studi meningkatkan sebesar 6,4 dan 7,8% seiring dengan kenaikan harga upah dan benih masing-masing sebesar 1%. Selanjutnya adalah penentu efisiensi ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ekonomi yaitu koefisien luas lahan min 3,11, pengalaman bertani 0,26, dan ukuran rumah tangga min 0,17 merupakan determinan yang signifikan terhadap efisiensi ekonomi sebesar 1%. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ekonomi adalah umur min 0,19, pendidikan 2,31, akses kredit 0,55, dan penggunaan pupuk 0,27 signifikan pada 5%. Estimasi efisiensi ekonomi. Hasil distribusi frekuensi perkiraan efisiensi ekonomi menunjukkan efisiensi ekonomi berkisar antara 0,10 sampai 0,99 dengan rata-rata 0,52. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata petani di wilayah studi untuk mencapai tingkat petani yang paling hemat biaya, dia akan menghemat biaya sebesar 47%, 1 sampai 0,52 atau 0,99, sedangkan petani yang paling tidak efisien akan menghemat biaya 90%, 1 sampai 0,10 atau 0,99. Ini adalah kesimpulan. Mayoritas petani kedelai di zona pertanian tengah Nigeria adalah laki-laki dengan pendidikan sedang dan sangat berpengalaman dalam budidaya kedelai, dengan kepemilikan pertanian kecil dan tidak sepenuhnya efisien secara ekonomi. Efisiensi ekonomi berkisar antara 0,10 dan 0,99 atau 10 dan 99% dengan rata-rata 0,52 atau 52% yang menunjukkan inefisiensi ekonomi yang substansial sehingga berpotensi besar untuk meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya melalui peningkatan efisiensi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pada hasil dan pembahasan di dalam jurnal dibahas dengan cukup detail sehingga membuat pembaca mengerti isi dari jurnal ini. Selain itu, dalam jurnal juga terdapat tabel untuk mempermudah pembaca melihat data-data yang terkait dengan isi jurnal. Dalam jurnal tidak ada hubungan yang signifikan antara efisiensi ekonomi dan kontak penyuluhan dan keanggotaan asosiasi petani. Namun, peneliti mengatakan bahwa kebijakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan sosial ekonomi petani kedelai dan produk dan faktor spesifik usaha tani yang sangat menentukan efisiensi ekonomi akan berguna dalam meningkatkan tingkat efisiensi petani dalam produksi kedelai. Tetapi kebijakan tersebut tidak dibahas secara terperinci dalam jurnal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.